어디야? 응? 앉아, kamu. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Ya salah, pasti salah. Sengaja kan kamu? Sengaja dong. Kemarin siang itu, waktu ngompol yang ngupas tentang 100 hari Prabowo Gibran pemerintahannya tayang. Dengan subtopik semua sektor programnya jeblok. Ada beberapa haters masuk tuh, mereka seolah-olah pengen ngebantah. Dan narasi yang Begawan paparkan itu, dan mereka tentu nyodorin survei Kompas. Dalihnya ya di survei tingkat kepuasan masyarakat, buktinya tembus 80,9%. Artinya apa? Haters ngompol itu seakan-akan pengen membalikkan apa yang Begawan sampaikan bahwa sektor-sektor 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran itu jeblok semua. Ya emang tidak salah. Mereka menyampaikan hal itu dan untungnya ini pas kemarin ngompol tayang, ada kabar baru lagi. Berarti ada hubungannya dengan yang saya ungkapkan bahwa sektor pendidikan pun juga jeblok. Seorang menteri itu didemo anak buahnya. Beneran ini bukan hoax. Bukan hoax, bukan fitnah atau adu domba. Tak jamin yang pada demo itu pegawai negeri loh. Atau bahasa kekiniannya itu ASN, aparatur sipil negara. Bagi yang cerdas, fakta atau pemberitaan kemarin makin membenarkan apa yang sudah tak sampaikan. Lah emang kenyataannya semua bidang ngedrop kok. Ya mungkin kalau tidak ada berita demo ASN pada menterinya, haters ngompol yang nimbrung di komentar, dia akan semakin banyak. Yang benar-benar tak sayangkan itu. Yang di demo ini kan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Kalau disingkat itu dari Mendikti Saintek. Nah, siapa menterinya? Kalau pada belum tahu itu. Itu Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro. Namanya keren. Loh, antara nama kementerian dan nama menteri serta kejadian demo itu sendiri ya bikin tersentak, terkaget-kaget saya. Apa yang membuat Pak Menteri Pendidikan itu di demo? Masa iya Menteri Pendidikan Tinggi di demo itu loh. Nah, kabarnya itu ada rekaman suara juga yang tersebar. Aja kamu. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Ya salah, pasti salah. Sengaja kan kamu? Sengaja dong. Nanti bisa disimak lah. Kemarin malam pihak yang kabarnya dipecat sama yang memecat, ya Pak Menteri sama anak buahnya itu sudah ketemu, sudah maaf-maafan katanya. Kita sebagai rakyat boleh dong melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Kok sampai heboh, sampai di demo. Salah satu penyebab demo kabarnya salah dua anak buahnya. Itu bernama Bu Neni Herlina dan Mas Angga itu dipecat. Dan ini terkait kasus yang hitungannya sepele banget. Sebelum kita bicara kasusnya, kasus pecat memecat itu loh. Peristiwa aksi 235 ASN di lingkungan Kementerian Dikti Saintek. Pada Pak Menteri, loh ini jelas perkara yang mengagetkan. Masa anak buahnya sampai demo menterinya ini. Lah nama kementerian saja Dikti Saintek loh. Mencerminkan segala sesuatu yang ada di kementerian berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ini loh pakai otak. Lah kok bisa anak buahnya pada demo begitu? Lah ini kan lucu.
sangat bertolak belakang dengan apa yang disematkan pada kementerian ini. Bahkan dalam sebuah rekaman visual, mobil Pak Menteri tiba di kantor tuh sampai terdengar teriakan dari pendemo itu, turun, 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 kan mudon gitu, suruh turun. Lah semarah itukah mereka? Kecewa apa dalam hatinya sampai menterinya suruh turun itu. Lah Om Bengawan percaya dan yakin, orang Indonesia ini orang yang nerimo. Kalau bahasa Jawanya itu nerimo ing pandum. Dia mensyukuri apa yang dia terima, lilo legowo. Tapi bila yang mereka terima kelewat batas, ya bakal ada reaksi. Nek wes kepidak ketekan, ya marah. Salah satunya ya tercermin dalam demo kemarin itu. Apakah Om Moller sempat membaca itu? Poster atau spanduk yang dibawa para pegawainya Pak Menteri itu. Atau berjajarnya karangan bunga di teras kementerian. Memprihatinkan sekali, miris kalau saya tonton. Tidakkah aksi kemarin itu makin menegaskan kontradiksi antara hasil survei Kompas dengan apa yang terjadi di pemerintahan. Itu baru satu kementerian loh. Dan itu kementerian yang harusnya menjadi contoh keteladanan. Menteri Pendidikan. Kayak gitu, apalagi yang menteri yang lain. Itu baru persoalan yang muncul kemarin loh. Apa ya perlu berbagai masalah di sektor lain tak bacakan kembali. Kan ya nggak perlu. Ini masalah di sektor manajemen kementerian. Bukan di sektornya loh. Ini perkara yang seharusnya tidak muncul di kementerian. Jujur saja ini yang menimpa pada Profesor Satrio ini mengagetkan. Mengejutkan. Beliau ini salah satu menteri yang latar belakangnya dari karier. Maksudnya itu pejabat karier. Bukan pejabat balas budi atau pejabat teman dekat, enggak. Atau pejabat KKN, enggak. Itu karier dia. Menempatkan dengan latar belakang yang tepat pada kementerian itu. Maksudnya pejabat karier itu pelan namun pasti naik ke puncak gunung. Intinya makin tinggi jabatannya. Nah sebelum menjadi menteri dia itu di periode lalu itu menjabat Dirjen Dikti. Itu komandannya pendidikan tinggi. Ngurusi perguruan tinggi dan sebagainya, universitas, institut dan sebagainya lah. Berdasarkan data yang Om Bengawan peroleh itu. Pemecatan Bu Neni sama Mas Angga itu tidak disebabkan oleh satu persoalan. Hanya dari yang Om Bengawan baca, kalau toh pun dianggap sebagai kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan kedinasan sebenarnya. Saya kasih tahu, Bu Neni itu memang bagian ngurusi rumah tangga, tapi bukan rumah tangganya Pak Menteri, bukan. Melainkan rumah tangga kementerian. Tugasnya yang ngurusi sporting system di Kementerian Dikti-Saintek. Semulanya itu. Nah, waktu Pak Satrio ini menjabat, ada dropping meja di ruang Pak Menteri. Nah, terus karena penataan meja tadi tidak membuat menterinya berkenan di hati, dia itu nesu, marah. Lah otomatis marahnya ya ke Bu Neni, dia yang ngurus kok. Sampai keluar kata-kata, ini kesalahan pertama ya, loh ini Pak Menteri kok gitu sih. Marahnya, nanti kalau 2 kali saya pecat kamu. Wah ini namanya otoriter. Lah kalau sudah Kementerian Pendidikan aja dengan sistem otoriter, kementerian lain maut ini. Lah Pak Menteri kok omongannya gitu sih? Menteri Pendidikan loh ini, mestinya kan dilihat kesalahannya itu kesalahan berat atau tidak. Kan hanya masalah penataan aja. Hanya soal nempatin meja. Lah nek kurang sreg ya digeser, minta orang mindahin ke lokasi yang diinginkan sesuai dengan keinginan Pak Menteri. Bukan lantas begitu. Karo menungso orang wong ke wong. Wah ini Menteri Pendidikan tinggi ini kok ya. Yang Om Bengawan tangkap ini tidak sesuai sama kementeriannya. Lah kabarnya sempat ada permintaan dari Profesor Satrio tidak berkenan melihat Bu Neni itu di lingkungan kerja. Mbah sebabnya apa? Kok melihat ketemu Bu Neni aja kok emoh gitu loh. Lah oleh pihak Kesekretariatan Jenderal Kementerian, Bu Neni diminta tidak berurusan dengan Pak Menteri dulu. Loh, ini ada apa? Ada masalah apa ini? Ini ya, jadi contoh yang nggak bagus belas ini dalam dunia pendidikan. Nah beberapa waktu kemarin rumah dinas Pak Menteri ada aktivitas pekerjaan setting akses internet. Nah itu tidak dijelaskan apakah itu pemasangan baru atau penambahan kecepatan
atau pembenahan, upgrade dan sebagainya. Intinya ada pekerjaan di rumah dinas. Entah disebabkan rumitnya jaringan atau permintaan yang terlalu banyak yang menggarap di rumah dinas hingga malam, dan itu membuat Pak Menteri tidak berkenan, nesu meneh. Oh, ini menteri kok kerjaannya murah marah. Wah, ciloko ini. Lah Profesor Satria kemudian menelpon pihak rumah tangga kementerian yang ngurusi pekerjaan tadi. Nah, yang bertanggung jawab ya kebetulan hari itu izin habis periksa. Sedang sakit lah. Ya kalau namanya sakit kan harus dipaksa. Entah kecapean atau sudah tidur istirahat karena sakit. Dan sakit itu nggak bisa dinekat. Wah, bisa berbahaya bagi jiwanya. Ya kan otomatis teleponnya tidak diangkat. Tapi tahu-tahu pihak lain di kerumah tanggaan itu ada Bu Neni. Maka Pak Menteri telepon ke Bu Neni itu. Marah meneh. Wah, itu temperamen ini menterinya ini. Padahal namanya Brojo Jonegoro. Dan kemudian muncullah pemecatan itu. Kan sepele sebenarnya masalahnya itu. Bukan pelanggaran berat itu. Makanya demonstrasi oleh karyawan atau pegawai Kemendikti-Saintek ini terjadi. Tentu bukan demo-demo biasa itu. Loh, tak kira mereka alias sebanyak 235 pegawai ASN buat mendemo menterinya itu emangnya bukan perkara sepele. Lah para pegawai yang mungkin turun kemarin itu merasa sumpek resah dan bisa jadi kesabarannya sudah habis sama bosnya menterinya ini. Nggak tahu, kalau Begawan tahu mungkin ya ikut marah. Lah malah mungkin ada yang ngecek. PNS demo kan jarang banget. ASN demo itu kan jarang. Bahkan hampir tidak ada lah. Bila ada pun kebanyakan di daerah, bukan mendemo menterinya itu. Lah Begawan lagi dengar saat ini. ASN Kementerian Demo ya lagi saiki. Baru sekarang ini. Di Kemendikti-Saintek loh itu. Ini kan berkaitan sama pendidikan, ya. Meski pendidikannya itu jenjang pendidikan tinggi loh, dalam kaitan tupoksinya. Mereka yang menaungi kampus-kampus negeri se-Indonesia, yang turun demo kayaknya nek dicek tuh, ya stratanya 1, sarjana. Dugaan Begawan loh, mayoritas bisa S2 bahkan doktor itu S3. Mereka memang orang sekretariat jenderal yang ngurusi berbagai hal terkait kampus-kampus se-Indonesia. Nek pendidikan mereka hanya S1, bisa jadi ya pegawainya lama. Belum penyesuaian itu. Wah, ini kan ngedapi-dapi kalau sampai ASN itu demo ke menterinya. Walaupun sebagai supporting system, ngurus kampus, itu kan bukan perkara gampang. Soal sepele lain dan sebagainya. Nggak mudah, lagian kementerian ini juga lagi disorot loh ini. Kabarnya tunjangan kinerja dosen yang belum cair. Oh, ini duitnya disimpan sopo ini. Jangan-jangan uangnya berbunga. Lah kabarnya remunerasi dosen negeri se-Indonesia bertahan di Kementerian Keuangan. Lah beberapa pihak menilai Profesor Satria kurang gigih memperjuangkan kesejahteraan dosen. Itulah masalahnya. Nah, kita kembali ke soal semula. Dari demo di gedung Kemendikti-Saintek tadi, dari spanduk yang tak baca loh, Begawan baca. Kok ini malah semacam ngarah ke urusan pribadi Pak Menteri? Wah, ini beda lagi. Ada yang bawa spanduk, itu tulisannya institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Wah, itu spanduk loh itu yang saya baca. Lalu ada juga tulisan, kami ASN dibayar oleh negara. Bukan bekerja untuk negara, bukan babu keluarga. Wah, ini ekstrim ini tulisannya. Nah, yang paling ngeri itu satunya lagi. Tulisannya begini nih. Pak Presiden selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main tampar dan main pecat. Wah, ini tuduhan pribadi langsung. Ini kalau benar-benar ya memang harus diganti menterinya. Saya usulkan kepada Pak Prabowo, reshuffle aja, ngapain? Banyak orang pinter, banyak orang sederhana, banyak orang yang mempunyai kredibilitas, Pak. Ganti aja menterinya pendidikan, ngapain repot? Yang main pecat sudah terbukti loh. Tapi pernahkah Pak Menteri senang menampar bawahannya? Masa sih Pak Menteri pendidikan tinggi kayak preman itu?
perilakunya tidak berpendidikan kalau itu benar tuh. Itu ada rekaman suara yang tersebar loh, terdengar kayak penganiayaan loh. Nah, malah kayak ada nggon kono kae mau bagbuk. Nggak boleh. Lah Pak Menteri sih sudah membantah. Katanya membantah ya pastilah. Kalau mengiyakan ya langsung diganti sama Pak Prabowo. Dia bilang itu ada yang edit dan lagi mau nyari pihak yang merekam serta menyebarkan. Ini tenang loh Pak, nanti kalau sampai betul bukan editan jenengan harus bertanggung jawab. Lah polisi harus turun tangan. Ya, tidak saja menyelidiki ini editan atau asli. Jika rekaman asli yang perkaranya harus ditindaklanjuti, ada penganiayaan, penamparan, kan ya ada pasal-pasalnya juga. Ya. Wis di reshuffle, wis dituntut ke pengadilan. Nah kalau tidak pernah ada kejadian menampar, kira-kira ada anak buahnya yang berani menuliskan itu di spanduk. Berani kalau tidak ada kejadian. Kan bisa fitnah namanya. Kalau tidak ada kejadian benar. Nah kayaknya sih tidak. Kalau anak buah berani menulis di spanduk dengan kata-kata seperti itu, ya pasti ada kejadiannya. Ada juga tuh penyebutan istri segala dan babu keluarga. Ini kan sudah miris ini. Apa kementerian ini dikelola sudah semacam perusahaan pribadi, PT, CV yang bekerja di kementerian itu. Seolah-olah dibayar sama keluarganya Pak Menteri. Emangnya punya baik Pak Menteri kementerian itu. Ini punya negara, punya rakyat, bangsa Indonesia ini. Wah jangan aneh-aneh Pak Menteri ini. Apa istri dan anaknya juga suka memerintah anak buah Pak Menteri? Termasuk antar jemput sekolah, jangan-jangan gitu. Antar belanja ke mall. Jangan-jangan tagihan kredit kartu keluarga juga dibayar sama bendara kementerian. Wah ciloko ini. Lah membaca spanduk-spanduk tadi, Om Begawan jadi ingat kasusnya mantan mentan. Pak Syahrul Yassin Limpo. Kan duit kementerian dipakai buat urusan rumah juga. Renovasi rumah, beli mobil anak, sampai hajatan sunatan cucu. Ikut ambil duit kantor juga itu. Bayari penyanyi. Nah semoga nggak nular itu ke Profesor Satrio. Ya gitu ya Pak. Nah atas berbagai tuduhan yang dilemparkan. Pak Menteri tentu ya membantah. Dia tidak mengakui semuanya. Boleh silahkan. Jika membaca apa yang dia jelaskan ke wartawan, DIM itu hanya ekses dari bersih-bersih pegawai. Kan dulunya Kemendikti-Saintek gabung sama Kemendikdasmen toh, serta Kementerian Kebudayaan. Menterinya itu Pak Nadiem Makarim. Dulu namanya Mendikbud titik, orang nganggo aneh-aneh. Nah sekarang dipecah jadi 3. Makanya pegawai atau staf pendukung ya dipecah, dibagi 3. Itu penjelasan Pak Menteri katanya. Itu penjelasan Om Begawan. Tapi secara nalar, meski dipecah, tidak kemudian pegawai dipecah juga kan. Kan antara kebudayaan Dikdasmen, Dikti itu berdiri masing-masing. Lah pada zaman Pak Nadiem Makarim, 3 unsur itu jadi bawahannya. Ada di Direktorat Jenderal sendiri-sendiri tuh. Dirjennya sendiri-sendiri. Maka waktu kementerian dipecah, ya semua otomatis ngikut dirjen masing-masing, berubah jadi kementerian. Otomatis posisinya naik no. Lah penjelasan Pak Menteri tentang bersih-bersih yang jadi gak masuk, apalagi kok nyebutnya bersih-bersih. Kesannya kok mau dimutasi atau dipindah. Itu orang-orang yang kotor kesannya itu. Penjelasannya Pak Menteri itu kan malah memperburuk citra dirinya sendiri sebagai pemimpin pimpinan di kementerian itu. Terus misalnya si pegawai pindah ke kementerian Dikdasmen misalnya. Apa ya Profesor Abdul Muti selaku Mendikdasmen menerima gitu saja sebutan pegawai hasil bersih-bersih. Berarti wis turahan-turahan itu. Pegawai-pegawai yang dianggap tidak mampu. Kan repot ini. Nah tulisan-tulisan di spanduk yang dibawa waktu aksi, secara subjektif tak nilai sebagai ungkapan kekecewaan para karyawan. Para ASN ini. Istilahnya Om Begawan memaknai manajemen Profesor Satrio dalam mengelola kementerian ini manajemen lombok. Lombok abang, lombok hijau. Apa itu lombok? Urusan kantor campur urusan rumah tangga. Ya kayak ya Syahrul Yassin Limpo Kementerian Pertanian itu. Nah, bagi Om Begawan adanya Mendikti-Saintek di DIMU. Ini menandakan ketidakberesan. Ada yang keliru dari cara Presiden memilih kabinetnya. Dan Profesor Satrio malah jadi pihak atau menteri pejabat yang kemudian disorot oleh masyarakat. Jeblok kalau seperti ini. Justru dia masuk daftar berikutnya. Menambah panjang pejabat negara yang perilakunya dipertanyakan sama rakyat. Apa yang dilakukan Pak Satrio Adi benar loh ini.
sangat memalukan. Dari nama dia saja tidaklah kita mengenal nama besar Sumantri Brojonegoro. Beliau adalah mantan rektor Universitas Indonesia tahun 70-an. Kemudian menjadi Menteri Pertambangan dan menjabat Menteri Pendidikan juga. Atau mungkin Anda ingat nama Profesor Bambang Sumantri Brojonegoro. Beliau itu adiknya. Pak Bambang itu Wamenkyu zaman Pak BY. Menkyu sebentar zaman Pak Jokowi. Dipindah jadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, pada periode kedua Jokowi, Pak Bambang sempat jadi Menristek. Juga hingga April 2021. Nah, semoga ini kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya. Presiden mesti bisa bersikap tegas. Menegakkan kebenaran, tidak perlu malu menutupi soal ini. Tidak selalu seorang atasan bertindak benar dan bawahannya yang salah. Tanpa kesalahan yang fatal, tidak mungkin ratusan anak buah sampai melakukan demo. Pak Sekap, Mayor Teddy kudu membentuk tim khusus ini buat mencari sumber masalah. Masalah utamanya di mana? Karena andai kasus mau ditutup-tutupi, suatu saat bisa terulang kembali. Yang salah tetap harus dikenai hukuman. Setinggi apapun jabatannya. Sepanjang apapun gelarnya. Pesan Om Begawan. Salam Begawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.